Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu rumahnya yang mulia dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dalam urusan agamanya. Maka di antara cara seorang dia faham tentang agamanya ya dengan ngaji, dengan belajar, duduk sebentar, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan mengkaji kitab Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana engkau bisa menjadi kunci kebaikan, yang dikarang oleh Fadilatus Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk poin yang ke-11 yang beliau sebutkan. Qala al-musannif waffaqahumullah atau waffaqahullah, penulis mengatakan al-amru al-hadi asyar, poin yang ke-11 supaya seorang bisa menjadi kunci kebaikan, murafaqatul akhyar wa mujalasatus sholihin, memilih teman yang baik dan teman yang soleh. Murafaqatul akhyar, seorang dia memilih teman yang baik, wa mujalasatus sholihin, demikian juga teman-teman yang soleh. Maka ini termasuk di antara kunci kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti hamilil misk, orang yang dia menjual minyak wangi, wa nafikhil kir, demikian juga pandai besi. Fahamilul miski, apabila seorang dia temannya penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, boleh jadi dia akan menghadiahkan minyak wanginya kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau kalau enggak engkau akan membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kemungkinan yang ketiga engkau akan mendapati bau harum darinya. Jadi kalau orang itu teman dekatnya hamilul mis, yaitu penjual minyak wangi, boleh jadi kita diberi minyak wangi. Yang kedua kita membeli darinya, atau yang ketiga minimal seorang dia akan mendapati rihan thayyibah. Jadi bau yang harum, bau yang enak. Wa nafikhul kir, adapun kalau orang dekat-dekat dengan pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, boleh jadi percikan apinya akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau kita mendapati bau yang tidak enak. Maka ini sungguh perumpamaan yang bagus yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya hendaknya seorang muslim memilih teman yang baik, karena teman yang baik memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Ini memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Boleh jadi ketika kita memiliki teman yang baik, dia akan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Atau paling tidak kita tidak termotivasi melakukan keburukan. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Adapun teman yang buruk, ya teman yang buruk boleh jadi membakar baju kita, mencelakakan kita.
atau paling tidak kita akan terbawa-bawa dengan nama buruknya. Jadi kita tidak ikut melakukan keburukan, akan tetapi si fulan temannya adalah orang yang tidak baik, maka dia dicap tidak baik karena ulah temannya. Ini karena ulah temannya, sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang muslim apabila dia menginginkan menjadi miftahan lil khair, kunci kebaikan, pembuka kebaikan, pilih teman yang baik, pilih teman yang saleh. Oleh karena itu, kata Syekh Abdul Razak, faman arada ayyakuna miftahan lil khair, siapa saja yang ingin menjadi kunci kebaikan, falyasbir nafsah ma'a ahlil khair wa ahlil fadli wa ahli ta'ah, maka hendaknya dia mensabarkan jiwanya. Jadi dia mensabarkan jiwanya untuk bersama ahlul khair, orang-orang baik, wa ahlul fadl, orang-orang yang punya keutamaan, wa ahlu ta'ah, demikian juga orang-orang yang melakukan ketaatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang sering kita dengar, yaitu di surah Al-Kahfi ayat ke-28, Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang dia yad'una rabbahum, menyeru berdoa kepada Rabbnya, bil ghadati wal asi, baik itu di waktu pagi ataupun petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka ikhlas berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan dunia, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, maka janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami melalaikan hati mereka, an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, maka keadaan orang yang demikian melampaui batas. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama tafsir, ada sekelompok orang-orang Quraisy, yaitu pembesar Quraisy, yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menawarkan diri kepada beliau untuk beriman. Jadi para pembesar Quraisy datang menemui Nabi, mereka akan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun dengan syarat. Jadi namun dengan syarat. Di antara syaratnya, wahai Muhammad, singkirkan dulu orang-orang miskin. Ini karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang miskin. Maka singkirkan dulu orang-orang miskin, baru nanti kami akan beriman. Ya, baru nanti kami akan beriman. Dan jika mereka, para pembesar Quraisy ini beriman, karena mereka adalah pembesar Quraisy, maka akan diikuti oleh banyak orang. Namun tadi mereka memberikan syarat bahwasanya supaya Nabi SAW berpaling, menyingkirkan orang-orang yang sudah beriman dan dia orang-orang miskin. Tentu ini tawaran yang sangat menarik, ya, karena apa? Apabila mereka pembesar Quraisy masuk ke dalam agama Islam, mereka orang-orang yang kaya, niscaya akan diikuti oleh kaumnya, akan diikuti oleh pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini persyaratan yang sangat buruk, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk bersabar. Wasbir nafsak, wahai Muhammad, sabarkanlah jiwamu, bersabarlah kamu. Dan perintah untuk bersabar itu, sabar dalam bahasa Arab maknanya al-habs, itu menahan diri. Artinya tahanlah dirimu wahai Muhammad, karena ini merupakan godaan untuk
Nabi kita Muhammad SAW. Boleh jadi beliau menimbang maslahatnya besar kalau beliau tinggalkan orang-orang miskin untuk mendakwai orang-orang pembesar kafir Quraisy, sehingga mereka akan masuk ke dalam agama Islam, dakwah akan lebih cepat untuk tersebar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW, ingatkan beliau, wasbir nafsa, sabarkanlah dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabbnya, bil ghadati wal asi, di pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama makna yad'una rabbahum bil ghadati wal asi, yaitu mereka menyeru kepada Allah di waktu pagi dan petang. Pendapat yang pertama maknanya mereka selalu demikian, karena ungkapan orang-orang Arab ketika ingin mengatakan selalu, terkadang mereka menggunakan ungkapan sesuatu tersebut dilakukan pagi dan petang. Maka maksud ayat ini, hendaknya engkau wahai Muhammad bersabar bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sesuai dengan zahir ayat, yaitu benar-benar mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Artinya dua waktu ini waktu yang utama, waktu yang spesial untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan alasannya karena di waktu pagi seorang dia dalam hal ini belum banyak beraktivitas, sehingga waktunya tersebut penuh bisa konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu petang, ketika seorang dia pulang dari kerja, maka saatnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di waktu siang meninggalkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dua waktu tersebut, waktu pagi dan petang, adalah waktu yang utama. Oleh karena itu ada zikir pagi dan petang. Jadi dianjurkan seorang dia berzikir di waktu pagi dan petang. Kemudian Allah katakan yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajahmu ya Allah. Maka ini dalil, maka hendaknya seorang dia benar-benar selektif memilih teman. Jadi selektif memilih teman, berusaha mencari teman-teman yang ikhlas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhah, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan orang-orang yang ikhlas, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia orang miskin. Ini meskipun dia orang yang miskin. Maka ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kita berteman dengan orang yang orientasinya, tujuan utamanya adalah dunia. Jadi orientasinya, obsesinya ingin menumpuk dan mendapatkan sekedar dunia tanpa ada ingat terhadap akhirat. Maka bicaranya, apa yang diucapkan, apa yang ada pikirannya, dunia dan dunia. Maka orang yang demikian tentu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi pola pikir kita. Memandang sesuatu itu akan berbeda apabila teman kita memang orientasinya adalah dunia, bukan akhirat. Jadi tujuan utamanya bukan akhirat. Maka Allah ingatkan, berteman dengan orang-orang yang rajin mengingat Allah, baik di waktu pagi dan petang, yang mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan Nabi orang yang sangat ikhlas, tidak diragukan Nabi orang yang paling bertakwa. Namun demikian beliau butuh teman-teman untuk mendukung dakwahnya. Maka ini faedah penting, bagaimanapun orang itu ketakwaannya luar biasa, ketaatannya luar biasa, dia tidak bisa hidup sendiri. Maka dia perlu teman-teman
orang-orang yang soleh yang mendukung dia. Maka komunitas yang baik, ya, satu majelis taklim yang baik, saling mengingatkan. Karena nggak ada orang yang maksum, nggak ada orang yang dia terjaga dari yang namanya dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Maka harus ada teman yang baik yang memotivasi kita dalam kebaikan, yang mengingatkan kita kalau kita terjatuh dalam kesalahan. Sehingga meskipun Nabi adalah Nabi, ya, beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, yaitu bersama teman-teman yang taat kepada Allah, teman-teman yang ikhlas meskipun mereka orang miskin. Meskipun mereka orang miskin, yuriduna wajhah, mereka adalah orang-orang yang berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ungkapan keikhlasan yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu para ulama menafsirkan bahasa yang mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Dan ini dalil Allah punya wajah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Maka sangat banyak ayat ataupun hadis yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Di antaranya Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yaitu di surah Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal, yaitu wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Inilah sifat wajah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Oleh karena itu di antara makna yuriduna wajhah, mereka berharap wajah Allah, dan ini butuh dengan keikhlasan. Maka ini butuh dengan keikhlasan. Maka di dalam ayat ini faedah pentingnya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar, bergaul, berteman dengan orang-orang miskin. Ini bergaul, berteman dengan orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang taat, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, karena banyak faedahnya orang yang dia berteman dengan orang-orang miskin. Jadi kalau kita teman kita orang yang susah, orang yang miskin, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga itu sarana bagi kita untuk beramal. Kita bisa membantunya, bersedekah kepadanya, maka ini ladang amal untuk kita. Jadi ladang amal untuk kita. Demikian juga ketika seorang dia berteman dengan orang-orang miskin, maka boleh jadi orang miskin tersebut mencurahkan hatinya kepadanya, curhat kepadanya, kemudian kita bisa membantunya. Maka banyak faedah yang akan didapatkan kalau orang dia berteman dengan orang-orang miskin. Jangan hanya milih temannya orang-orang kaya, ya, dan dia ingin mendapatkan sesuatu dari berteman dengan orang-orang kaya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW demikian, wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka wahai Muhammad. Maka makna ta'du, ada ya'du itu maknanya yaitu engkau melewati pandanganmu dari mereka. Jadi engkau melewati pandanganmu dari mereka. Sebenarnya seandainya kalimatnya wala ta'duhum ainak, maka itu sudah cukup, tanpa perlu ada tambahan wala ta'du ainaka anhum, ada annya. Oleh karena itu para ulama sebutkan kata an di sini termasuk di antara uslub yang untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk benar-benar bersabar kepada mereka. Jangan sampai beliau berpaling kepada orang-orang yang kaya, ya, lebih condong kepada orang-orang yang kaya, namun hendaknya beliau benar-benar bersabar ketika bergaul dan berteman dengan orang-orang miskin. Turidu zinatal hayatid dunya, karena berharap perhiasan dunia. Maka dunia itu memang indah. Maka bergaul dengan pembesar Quraisy, ya tentu banyak maslahatnya, menjanjikan untuk Nabi SAW.
Akan tapi Allah ingatkan dunia akan sirna. Jadi dunia akan sirna. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah berikan perumpamaan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yaitu Allah sebutkan di surah Al-Kahfi ayat 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum, wahai Nabi Muhammad, berikanlah permisalan untuk mereka, yaitu untuk manusia, tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu apa? Kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, kemudian air tersebut bercampur dengan nabatul ard, tumbuhan yang ada di bumi. Fa'asbaha hasiman, kemudian tumbuhan tersebut tumbuh. Fa'asbaha hasiman, maka dia kering dan hancur. Tadruhur riyah, tertiup angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ada penafsiran di kalangan para ulama terkait perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu di surah Al-Kahfi ayat 45. Pendapat yang pertama, pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah umpamakan kehidupan dunia seperti air. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kamain, berikanlah permisalan kepada mereka kehidupan dunia itu seperti air. Kenapa kehidupan dunia seperti air? Ada 4 alasan. Yang pertama, air itu tidak tetap. Air bisa berubah. Ketika dia misalkan air laut kena panas, maka bisa menguap, naik ke atas, kemudian turun menjadi hujan dan seterusnya. Air tidak tetap, demikian juga kehidupan dunia tidak tetap. Orang tidak terus kaya, orang tidak terus sedih, kadang bahagia. Ya? Orang tidak terus menerus dalam ketaatan, kadang dia taat, kadang dia maksiat. Demikianlah kehidupan dunia. Tidak dalam satu kondisi yang tetap, tapi berubah-ubah. Demikian juga air, maka dia berubah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, air itu bisa kering, bisa habis. Demikian juga kehidupan dunia. Orang tatkala hidup di dunia ada batas waktunya. Orang dia dilahirkan oleh ibunya, kemudian menjadi anak-anak, tumbuh dewasa, tua, akhirnya meninggal dunia. Air juga sama. Air itu bisa kering, bisa habis, bisa meresap ke dalam tanah sehingga gak ada air yang ada di permukaan tanah. Maka sebagaimana air bisa habis, kehidupan dunia juga ada batasnya. Kemudian di antara kesamaan yang ketiga antara kehidupan dunia dengan air yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya orang kalau bermain air akan basah. Kalau orang itu apa? Bermain air akan basah. Demikian juga orang kalau dia bermain dalam dunia, maka dia akan basah dengan dunia. Maka orang kalau dia bermain air semakin dalam bisa tenggelam ke dalam air. Demikian juga kalau orang dia terus menerus menceburkan dirinya ke dalam dunia, bisa tenggelam dan binasa karena dunia. Sehingga Allah berikan perumpamaan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kamain, berikanlah permisalan kepada mereka wahai Nabi Muhammad terkait kehidupan dunia seperti air. Kesamaan yang keempat, air yang bermanfaat itu adalah air yang sesuai dengan kadarnya. Maka turun hujan sangat lebat, deras, ya kan? Justru air yang berlimpah bisa memudaratkan manusia, bisa menimbulkan banjir, merusak tanaman dan seterusnya. Demikian juga kehidupan dunia yang bermanfaat secukupnya. Kalau orang dia mengambil dunia berlebih, maka ingat itu bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu terkait masalah harta, pertanyaannya 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana seorang dia dapatkan dan kemana dia belanjakan.
Maka ini Allah berikan perumpamaan dunia seperti air. Penafsiran yang kedua, bahwasanya Allah umpamakan dunia bukan dengan air, namun dengan air yang dia turun ke bumi, ya, dia dari langit turun ke bumi menumbuhkan tanaman. Sehingga kata Allah, kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riyah. Jadi kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit, kemudian fahtalata bihi nabatul ard, bercampur dengan tanaman sehingga tanaman tumbuh subur. Kemudian setelah tumbuh subur tidak berapa lama fa asbaha hasiman, maka tanaman tersebut kering dan hancur. Hasiman itu maknanya hancur. Oleh karena itu kakek Rasulullah SAW disebut nama beliau Hasim bin Abdul Manaf. Kenapa disebut Hasim? Karena beliau orang yang biasa menghancurkan roti untuk dibagikan kepada orang-orang. Ini beliau orang yang sangat dermawan. Roti yang kering dihancurkan kemudian dibagikan kepada orang lain, berikan makan kepada orang lain, sehingga disebut Hasim. Maka Allah katakan fa asbaha hasiman, maka tanaman yang tumbuh subur tersebut menjadi kering dan hancur. Tadruhur riyah, tertiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka sebagaimana tanaman yang dia tumbuh kemudian subur, dewasa, akhirnya kering, hancur, demikian juga kehidupan dunia, enggak lama. Bahkan Allah gunakan fa asbaha hasiman. Kata fa itu yufidu tartib ma'at ta'kid, dia memberikan faedah urutan dan enggak ada jeda yang lama. Maka tumbuhan yang subur maka enggak akan butuh waktu yang lama, dia akan hancur, akan kering, hancur, tertiup angin. Demikian juga kehidupan dunia. Maka jangan seorang dia terperdaya dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu demikian. Sehingga Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Itu yang mereka wala tuti man aghfalna, wahai Nabi janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Kemudian apa makna dzikrina? Salah satu maknanya dari Al-Quran, orang-orang yang lalai dari Al-Quran. Atau makna yang kedua, an dzikrina, dari berzikir kepada kami. Itu hati mereka dibuat lalai sehingga tidak sibuk dengan Al-Quran, tidak sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Maka dia mengikuti hawa nafsunya. Maka sebenarnya ketika seorang dia lalai dari mengingat Allah, maka akan potensi besar dia akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau orang itu lalai dari berzikir, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa, maka ada potensi dia akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi akan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya jadi kacau. Furuta itu bisa maknanya tafrid atau ifrat, yaitu perkaranya itu kurang atau tidak sempurna, atau ifrat perkaranya berlebihan. Maka dia akan menjadi sombong dan angkuh. Maka ini makna wa kana amruhu furuta, maka perkaranya akan demikian. Maka di dalam ayat ini kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan atau Allah ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar memilih teman yang baik. Teman-teman yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah baik di waktu pagi dan petang, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beliau berpaling dari mereka, milih kepada orang-orang yang kaya, yang menginginkan kehidupan dunia, mengikuti orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengikuti hawa nafsu
dan semua urusannya jadi kacau. Jadi kalau orang mengikuti hawa nafsu, maka urusannya akan menjadi kacau. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wal yuhaddir asaddal hadar min murafaqatil asrar. Hendaknya seorang hati-hati, jangan sampai memiliki teman dekat orang-orang yang buruk. Haitsu yandamu yaumal qiyamah wala yanfa'uhu nadam. Karena apabila seorang teman yang buruk, dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Yang pada hari kiamat kelak la yanfa'uhu nadam, tidak akan lagi bermanfaat penyesalan. Jadi kalau orang dia menyesal namun sudah meninggal dunia, masuk kepada hari kiamat, maka enggak akan ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat 27, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang-orang yang berbuat zalim, ya'addu ala yadayhi, dia menggigit dua tangannya, bukan menggigit jarinya, tangannya digigit. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka seraya dia mengatakan, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Jadi aku mengambil jalan bersama para rasul, teman-teman yang baik. Kemudian di ayat setelahnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dulu menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Jadi seandainya dulu aku mengikuti jalan para rasul dan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab, karena si fulan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari kiamat kelak orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya akan menggigit dua tangannya. Dia akan menyesal, akan kecewa. Dia akan mengatakan, celaka aku seandainya dulu aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti untuk menjadikan Islam sebagai jalan menuju ke surga. Maka mereka menyesal, merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Sekiranya aku dulu tidak menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang buruk itu sebagai teman dekat yang aku ikuti, yang mereka orang-orang yang aku cintai, maka sungguh teman akrab itu telah menyimpangkan dia dari Al-Quran setelah datang kepadanya. Maka di dalam ayat ini terkandung peringatan supaya seorang dia tidak mengambil persahabatan, mengambil teman yang buruk, karena sesungguhnya dia bisa menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Jadi teman yang buruk bisa menjadikan seorang dia tergelincir masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, maka orang ini menyesal kenapa dulu menjadikan si fulan sebagai teman. Itu teman yang buruk. Ya, teman yang buruk. Kenapa dia tidak berteman mengambil jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia tidak menjadikan teman itu teman yang baik? Maka di sini kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada hari kiamat kelak orang-orang yang dia memiliki teman yang buruk akan menyesal. Maka dia akan menyesal. Maka benarlah kalau kita menginginkan menjadi miftahkan lil khair, kunci kebaikan, meskipun kita sudah menjadi orang yang taat, berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat untuk menguatkan hati kita, mengingatkan kita apabila tergelincir, mengingatkan kita apabila kita keliru, maka hendaknya kita berusaha memilih teman yang baik. Baik, masuk ke poin berikutnya, al-amru ats-tsani asyar al-khirs ala nasril khair, semangat menyebarkan kebaikan. Maka kalau kita ingin menjadi miftahkan lil khair, semangat antusias menyebarkan kebaikan. Kata beliau, an-nusku lil ibad
hala mu'asyaratihim wa mukhalatatihim bisughlihim bil khair wa sarfihim anisar. Maka hendaknya seorang dia memberikan nasihat kepada orang lain tatkala bermuamalah, tatkala berkumpul dengan mereka, bisaghlihim bil khair, supaya orang itu sibuk dengan kebaikan, wa sarfihim anisar, dia berpaling dari keburukan. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Wala yakunul insanu miftahan lil khair, gak mungkin seorang menjadi kunci kebaikan illa idza kana fi kulli majlisin min majalisi harisan ala nasril khair, kecuali dalam setiap majelisnya dia semangat, dia antusias ala nasril khair, untuk menyebarkan kebaikan. Gak harus jadi ustaz. Seorang ketika ingin menjadi kunci kebaikan gak harus jadi ustaz, gak harus ngomong di depan, tapi dia ajak kepada orang lain untuk kebaikan. Ayo kita ikut kajian, di sana diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, diajarkan akidah yang benar. Ayo kita sholat dan seterusnya. Maka dia mengajak kepada kebaikan. Oh, ini ada kajian, dia share informasi tentang kajian sehingga orang ikut ke dalam kajian. Maka ini termasuk seorang yang dia al-khirs ala nasril khair, punya semangat untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara makna firman Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kun, ya Allah jadikanlah aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ay mualliman lil khair. Siapa orang yang Allah berkahi dimanapun dia berada, dia mualliman lil khair, mengajarkan kebaikan, da'iyan ilallah, mengajak orang lain kepada Allah, mudzakiran bihi, mengingatkan orang lain kepada Allah, muraqiban fi ta'atihi, memotivasi orang lain supaya taat kepada Allah. Fahada min barakatir rajul, inilah keberkahan seseorang. Maka orang yang Allah berkahi dimanapun dia berada, dia mau pindah-pindah tempat, maka dia akan menjadi muallimanil khair, dia akan mengajarkan kebaikan, da'iyan ilallah, mengajak orang lain kepada Allah. Maka ini termasuk keberkahan. Wa man khala min hadza, orang yang dia luput dari hal ini, orang yang dia kosong dari hal ini, faqad khala minal barakah, maka dia akan terluput dari keberkahan. Wa muhiqat barakatu liqaihi wal istima' bihi, sehingga keberkahan tatkala bertemu dengannya, berkumpul dengannya itu hilang. Maka orang yang Allah berkahi dimanapun dia berada, maka dia berusaha menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu yang terakhir sebelum adzan, Nabi SAW beliau mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sarruhu, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya diharapkan oleh orang lain, wa yu'manu sarruhu, dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik dia selalu menebarkan kebaikan, kebaikannya diharapkan, dan kalau dia punya keburukan orang lain merasa aman, tidak mendapatkan efek negatif dari keburukan dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita baca, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.